Halo guys, balik lagi sama gue Novel di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen ngomongin tentang Matic alias blockchain Polygon yang katanya ada pembaruan baru yang bikin dia mirip sama Ethereum. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah ini juga sekalian nih guys videonya, karena sebelum-sebelumnya banyak yang request, kita kok udah lama banget nggak ngomongin tentang Matic atau blockchain Polygon. Nah ini sekalian lah, karena kebetulan ada kabar terbaru nih dari jaringannya. Nah mungkin kalian pas baru denger agak berpikir negatif, karena kalau misalnya mirip Ethereum berarti ya harusnya jadi lebih mahal. Nah tapi sebenarnya enggak guys, karena intinya nih sekarang Polygon, jaringan blockchainnya Matic, itu tuh akan mengadakan implementasi pembaruan dari proposal EIP 1559 atau Ethereum Improvement Proposal 1559 yang intinya itu membuat biaya transaksi lebih rendah dan juga adanya mekanisme burn pada kriptonya alias token Matic. Nah jadi sebelumnya kan Ethereum tuh udah melakukan London hard fork melalui implementasi salah satunya Ethereum Improvement Proposal ini yang bikin adanya mekanisme burn pada Ethereum dan juga biaya transaksinya relatif lebih turun walaupun yang masih mahal. Sekarang katanya tuh Matic ingin melakukan hal yang sama, katanya ingin mengimplementasikan EIP 1559 pada tanggal 18 Januari 2022 alias besok. Jadi sebelumnya dia tuh udah uji coba di jaringan uji cobanya namanya Mumbai Testnet. Ini tuh udah sukses di tahun 2021 di sekitar tanggal 14 Desember dan ini tuh intinya implementasinya adalah bikin biaya transaksi di blockchain Polygon alias blockchain Matic itu lebih rendah. Nah itu bisa kalian bayangin sendiri guys, sekarang tuh biaya transaksi di Matic atau di Polygon aja udah rendah banget di sekitar Rp30 sampai Rp20 lah. Nah intinya itu mau diturunin lagi, jadi gila banget sih. Ujung-ujungnya harusnya kalau misalnya beneran diimplementasiin ya biaya transaksi di jaringan Polygon tuh lebih murah. Nah terus yang pentingnya juga sekarang tuh katanya mau ada mekanisme burn, dimana nanti tuh Matic jumlahnya akan terus berkurang karena sebagian dari biaya transaksinya itu akan di burn atau dihilangkan. Nah jadi sekarang tuh kan supply Matic atau persediaan Matic tuh ada di sekitar 10 miliar Matic aja. Banget apa sih? Nah pokoknya sekarang tuh jumlah Matic ada di sekitar 10 miliar dan itu udah fix supply, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Nah tapi dengan adanya mekanisme burn ini katanya tuh nanti jumlah Matic ini akan berkurang sekitar 0,27% per tahun. Jadi karena emang dia bersifat deflasi, harusnya sih jumlahnya lebih langka dan kalau permintaannya naik harusnya harganya ikutan naik karena ekosistem Matic dan kegunaannya Polygon ini juga udah berkembang cukup signifikan. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebelumnya tuh mekanisme ini udah sukses diuji coba di sekitar pertengahan Desember 2021 di Mumbai Testnet. Jadi Polygon tuh punya jaringan uji coba buat implementasiin upgrade-nya dan juga punya jaringan utama untuk benar-benar melakukan transaksinya. Jadi ini bisa dilihat guys dari Polygonnya resmi, kalau misalnya jaringan uji cobanya cuma satu, Mumbai Testnet, terus mainnetnya cuma satu, Polygon mainnet. Jadi sekarang tuh intinya implementasinya baru akan terjadi kemungkinan besok, dan intinya sekarang karena implementasi ini Polygon juga menyarankan kepada para holder Matic, intinya kalau kalian nyimpen Matic di jaringan BEP2 atau Binance Chain, bukan Binance Smart Chain, Binance Chain, versi lamanya Binance Smart Chain, intinya tuh kalian harus siap-siap withdraw atau mindahin lah kalau makainya di DEX atau Decentralized Exchange atau di wallet blockchain. Kalau kalian nyimpennya di exchange kayak FTX, Binance itu aman lah, otomatis bakal pindah. Tapi kalau kalian nyimpen di DEX atau blockchain wallet dan masih di BEP2, kalian harus pindahin ke either Binance Smart Chain atau Polygon atau Ethereum. Jadi biar soalnya nanti tuh katanya semua yang ada di Binance Chain atau BEP2 Matic-nya tuh akan di burn. Pokoknya tapi burn-nya tuh bakal nungguin sampai semua yang ada di BEP2 tuh ditransfer. Jadi nggak bakal hilang, tapi untuk mempercepat progres ya silakan aja guys, kalian pindahin. Nah ini disclaimer aja. Tapi kalau di exchange yang tercentralized atau yang pakai broker, yang internasional atau yang lokal harusnya sih aman karena itu otomatis lah sama merekanya ditolongin. Nah jadi katanya ini akan terjadi di 18 Januari 2022 dan ini akan terjadi pada blok 2385000. Nah ini tuh intinya di blok ini sekitar di blok 23,85 juta kalau nggak salah. Nah sekarang tuh bloknya ada di sekitar 23,816 juta. Nah jadi intinya ini countdownnya sekitar 19 jam lagi kita menuju implementasi EIP 1559 pada blockchain Polygon atau blockchainnya Matic ini. Jadi ini kalau mau lihat websitenya namanya polygonscan.com/blog/countdown/2385000. Nah ini slash tuh garis miring guys, maaf bule. Hai.
Nah, jadi kalau kalian yang mau nungguin bisa lihat ini. Tapi kemungkinan besar ini karena adanya kabar ini harusnya jadi sentimen positif buat Matic sih. Karena ini keren banget, udah biaya transaksi turun, terus juga ada token burn, harusnya ya holdernya bisa diuntungkan. Apalagi sekarang banyak orang yang transaksi di apps atau decentralized applications yang ada di Ethereum dengan menggunakan Polygon blockchain. Jadi harusnya dengan turunnya biaya transaksi di Polygon harusnya orang lebih banyak yang tertarik. Terus juga sekarang NFT lagi banyak yang booming dan transaksinya lagi gila-gilaan terutama di OpenSea, makanya OpenSea juga bisa di Polygon dan harusnya Polygon ya volume transaksinya naik. Nah, tapi ini banyak yang nanya nih guys, gimana kalau misalnya ketertarikannya ini naik tapi nanti ada Ethereum 2.0, karena seperti yang kita ingat di 2022 Vitalik Buterin, abang Vitalik Buterin ini janjian bakal mulai launching Ethereum 2.0 yang intinya bakal jadi proof of stake, karena sekarang masih proof of work yang mirip sama Bitcoin, masih di mining, tapi nanti bakal jadi proof of stake alias di staking dulu. Kabar terakhir 2 minggu yang lalu dari abang Vitalik, intinya tuh Ethereum 2.0 sekarang masih halfway atau ya dikit lagi lah, intinya dia ngomong dikit lagi bakal launching, masih setengah jalan nih improvementnya atau developmentnya. Jadi kayaknya sih bakal ngaret dari kuartal 1 dan kemungkinan bakal di kuartal 2 kalau menurut gue pribadi Ethereum 2.0. Karena mengingat ini udah akhir Januari, asli cepet banget gak sih guys, udah mau akhir Januari. Jadinya ya kemungkinan besar ini bakal agak-agak tunda, agak-agak delay dan kemungkinan baru di kuartal kedua kemungkinan besar. Tapi balik lagi ini belum ada pernyataan resmi lagi. Jadinya ya kita harusnya menunggu saja Ethereum 2.0 kapan meluncurnya, ya tergantung abang Vitaliknya lah intinya, karena sekarang masih dalam tahap development. Biar jadi staking, terus juga yang kedua biar volume biaya transaksinya tuh lebih rendah lah, karena emang masalah pertama dan masalah terbesar di blockchain Ethereum adalah biaya transaksinya yang gila banget. Gue mau transaksi $10, gas fees-nya $300, kan kurang ajar ya. Jadinya ya emang itu harus jadi salah satu perhatian utama, makanya agak-agak nge-lag atau delay jadinya. Nah, tapi guys, ngomong-ngomong Ethereum 2.0, sekarang tuh yang ngantri jadi validator alias yang staking tuh udah banyak banget, dan sekarang volumenya udah nyampe sekitar 30 miliar US dollar. Ini udah gila banget sih, karena udah ya lumayan, berarti ketertarikan terhadap Ethereum-nya cukup tinggi banget dan orang-orang pada antisipasi adanya launching ini. Nah, tapi ini mulai muncul pertanyaan lagi guys. Berarti kalau misalnya Ethereum 2.0 udah launching, harusnya Matic mati dong, karena kan sekarang yang bantuin biaya transaksi biar rendah tuh Polygon blockchain atau Matic. Pernyataannya sebenarnya valid, tapi nggak sepenuhnya valid guys, karena menurut gue pribadi Polygon blockchain atau Matic tuh nggak bakal mati walaupun ada Ethereum 2.0, karena integrasinya tuh nggak bakal selesai dan ya kerjasamanya terus berjalan. Kalau misalnya Ethereum 2.0 ngadet atau macet atau mampet atau biaya transaksinya naik lagi, ya Polygon blockchain tetap dibutuhin, karena nggak menutup kemungkinan walaupun udah Ethereum 2.0 ya masih ada kemungkinan mahal dikit lah, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Makanya ini belum ada pandangan samsek, karena Vitalik Buterinnya pun masih ngomong kalau ini masih halfway through development, jadi masih setengah jalan lah. Jadinya gue belum punya gambaran apapun guys, makanya gue pribadi percaya Polygon masih bakal digunain. Plus kalau misalnya kalian tahu, sekarang tuh blockchain Polygon tuh sebenarnya punya 2 layer. Yang pertama itu layer untuk ekosistemnya sendiri, yang kedua itu layer untuk bantuin Ethereum. Nah, kalau kita fokus ke ekosistemnya sendiri, itu tuh udah cukup untuk membuktikan bahwa kegunaan Polygon blockchain dan Matic itu cukup kuat. Jadinya walaupun gak ada Ethereum, menurut gue pribadi ketertarikannya bakal tetap tinggi, karena emang ya biaya transaksinya rendah. Karena kalau kita lihat ekosistemnya Polygon nih, kalian bisa lihat di awesomepolygon.com. Awesome asoy. Jadi intinya kalau di awesomepolygon.com itu tuh ekosistem Polygon sendiri, ekosistemnya Matic sendiri tuh luas banget guys, mulai dari di apps-nya DeFi, NFT gaming, DAO, terus B2B atau business to business. Terus juga infrastrukturnya kayak Oracle buat perpindahan data, terus juga wallet itu tuh rame, dan ada dev toolingnya juga, ada centralized exchange juga, dan ada banyak lah intinya. Dan sekarang tuh ekosistem Polygon itu cukup besar, bahkan udah mulai menyaingi Binance Smart Chain, karena sekarang udah mulai ada sekitar lebih dari 3.000 proyek kripto atau 3.000 aplikasi terdesentralisasi atau dApps yang dibangun di blockchainnya Polygon. Jadinya walaupun ada Ethereum 2.0, menurut gue pribadi blockchain Polygon tuh ekosistemnya bakal tetap booming karena kegunaannya udah luas banget, terutama karena biaya transaksinya yang rendah banget, bahkan mau mepet sama Binance Smart Chain, tapi keamanannya lebih tinggi. Jadinya harusnya masih kuat lah secara fundamental. Tapi balik lagi guys, ini gue bukan nge-shield, sumpah ini gue ngomong apa adanya, melihat data aja, bukan promosiin Polygon atau Matic ya. Tapi kalau gue pribadi masih percaya karena dia emang teknologinya keren sih, apalagi buat transaksi. Nah, untuk kalau misalnya kalian mau lihat teknikalnya, ini gue juga udah nulis 5 kripto potensial buat pekan ini, dan salah satunya ada Matic, dan di sini gue udah nulisin lengkap gimana teknikalnya. Tapi biar nggak berpanjang-panjang ya,
balik lagi kalian harus analisis pribadi dulu, karena menurut gue pribadi kalau mau invest harus tahu duitnya kemana secara pribadi, biar kalau analisisnya salah bisa tetap improve dan tetap memperbarui pengetahuan kalian. Nah gitu aja deh guys, update singkat tentang Polygon blockchain. Dan intinya sekarang emang Polygon tuh lagi rame karena hype NFT juga, karena Babang Gojali. Alah, itu juga kita nggak bahas karena nantilah kita bakal bahasnya lebih dalam kalau misalnya udah dapat update terbaru lagi, karena itu menurut gue sekedar hype doang sih jujur. Jadi hati-hati guys kalau kalian yang mau involve atau mau terlibat atau mau beli, karena NFT yang baik itu yang harusnya ada use case-nya sama kayak crypto. Nanti kita bakal video tentang fundamental NFTs dan gimana cara hunting, jadi stay tune juga. Nah gitu aja deh guys, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen di video ini, dan kalau ada koreksi atau saran juga jangan lupa komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi semua bisa kripto.